Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak dosen Ahmad Subiyadi MA selaku dosen pengampu mata kuliah Terjemah 1, dan yang saya banggakan teman-teman semua kelas PBAB. Di sini kami dari kelompok 9 akan memaparkan hasil kerja kelompok kami dengan makalah yang berjudul Teknik Transfer. Pertama-tama perkenalkan terlebih dulu, nama saya Tinwal Fatinah, NIM 2190075. Di sini saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu pengertian teknik transfer. Teknik transfer berasal dari sebuah pandangan bahwa antara bahasa sumber dan bahasa sasaran ada persamaan kebahasaan, termasuk kesamaan dalam unit-unit gramatikal. Teknik ini melahirkan penerjemah yang setia terhadap bahasa sumber dan hasil terjemahannya termasuk terjemah harfiah. Newmark sebagaimana dikutip Shihabuddin menjelaskan bahwa transfer merupakan strategi penerjemahan yang berkenaan kosakata dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Nah, teknik transfer itu sendiri merupakan cara penerjemahan dengan mengalihkan fungsi sintaksis, kategori dan kata sasarana dari bahasa sumber atau BS ke bahasa penerima atau BP. Seperti dengan penerjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Pengalihan itu dapat diterapkan terhadap pola S dikurangi P sama dengan S kurangi P, kemudian P kurangi S sama dengan P kurangi S, kemudian KS sama tambah P, kemudian N, FN sama dengan FN, V sama dengan V, Pro sama dengan Pro, KS dan KS, KS sama dengan KS, KS plus KS sama dengan KS plus KS, dan yang terakhir adalah F dan F. Sekian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Nailil Hadiko, NIM 2219008. Di sini saya akan melanjutkan memaparkan materi mengenai karakteristik pola pengalihan dan fungsi teknik transfer. Teknik transfer sudah dikemukakan pengertiannya oleh pemateri pertama, yang mana teknik transfer ini merujuk pada praktik pengalihan fungsi sintaksis, kategori dan kata sarana BS ke BP, bahasa sumber ke bahasa pengalihan, berlandaskan pada pandangan bahwa ada persamaan kebahasaan antara BS dan BP, termasuk persamaan unit-unit gramatikal. Pemakaian teknik transfer ini dibuktikan dengan ditemukannya pola-pola pengalihan fungsi kata sarana dan kategori dari BS ke BP. Adapun pola-polanya itu ada 3 yang bisa dimaknai sebagai berikut. Yang pertama, transfer fungsi sintaksis dari BS ke BP itu terlihat pada pola SP menjadi SP dan pola PS menjadi PS. Transfer ini itu terjadi karena beberapa syarat seperti dikemukakan pada bagian yang terdahulu. Dengan demikian, penerjemahan dapat mengalihkan pola SP pada bahasa Arab ke pola SP pada bahasa Indonesia. Pemakaian teknik ini dimungkinkan karena adanya kesamaan struktural antara nomina BA dan BI. Contoh, pola SP ke pola SP. Wallahu azizun dzuntiqam. Wallahu ini menjadi S, azizun itu P, dzuntiqam itu SP, yang mana artinya Allah Maha Perkasa lagi memiliki atau siksa. Nah, Allah ini menjadi subjek, Maha Perkasa itu predikat, dan lagi memiliki itu gabungan dari SPO.
atau dirumuskan N plus FA sama ditambah N plus KS tambah N plus V plus N. Nah, pengalihan pola ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, pola SP itu hanya terjadi pada kalimat nomina atau jumlah ismiyah yang berpola SP. Predikat kalimat nomina itu dapat berbentuk kata atau frase dengan kategori apa saja. Pola PS, kepala PS itu contohnya laisa alaina fil ummiyina sabil. Laisa ini menjadi P, terus alaina fil ummi itu menjadi K, sabil itu S. Dirumuskan KS plus FP ditambah FP plus N. Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi. Itu artinya tidak ada P, dirumuskan P plus S plus K plus K, atau KS plus V plus N plus FP plus FP. Pengalihan pola ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, pengalihan ini hanya dapat diterapkan pada kalimat nomina BS yang berpola PS, yaitu kalimat nomina yang S-nya atau subjeknya itu berupa frase preposisi. Frase inilah yang menuntut pemakaian teknik transfer karena hampir selalu memunculkan kata ada atau terdapat dalam terjemahannya yang kemudian dijadikan predikat dalam PP. Karakteristik selanjutnya yaitu pola ini dapat diterapkan pada kalimat verbal pasif. Kemudian makna kedua, transfer kategori dari BS ke PP itu terlihat pada pola N sama dengan N, Fn sama dengan Fn, V sama dengan V, dan Pro sama dengan Pro. Teknik ini dapat dilakukan dengan beberapa syarat seperti yang telah dikemukakan di atas. Praktik transfer itu dikategorikan tidak dapat dielakkan, terutama dikategorikan berupa nomina sebagai nama diri. Nama diri termasuk unit terjemahan yang harus ditransfer. Pola N sama dengan N, contohnya wallahu azizun dzuntiqam. Wallahu ini S, azizun P, dzuntiqam S B. Dirumuskan N plus A plus N plus Fn, yang artinya Allah Maha Perkasa lagi memiliki. Ini seperti yang makna pertama ya. Kemudian yang pola Fn sama dengan Fn itu minhu ayatum min kamat. Minhu ini P. Nah, ya ayatum min kamat itu S. FP plus Fn. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat. K plus P plus S. FP plus V plus Fn berklausa relatif. Kemudian pola V sama dengan V, contohnya nazzala alaikal kitab bil haqq. Nazzala ini P, alaika S, alkitaba itu K, B itu bil, B itu O, dan hak itu K. V plus Pro plus FP plus N plus FP. Dia menurunkan Alkitab, yaitu Al-Quran, kepadamu dengan sebenarnya. Ini susunan SPO plus K plus K. Dirumuskan Pro plus V plus N plus FP plus FP. Pola Pro sama dengan Pro, contohnya walam yusiru alama fa'alu. P plus S plus K plus P plus S, KS plus P plus Pro plus PFP. Mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu. S plus P plus O, Pro plus KS plus P plus. Selanjutnya saya Uzrifatun Nafiah NIM 2219050. Untuk materi selanjutnya yaitu karakteristik dan pola pengalihan dan fungsi. Untuk karakteristik dan pola pengalihan yang ketiga yaitu transfer kata sarana dan fungsi sintaksis dari PS ke BP terlihat pada pola KS plus P dan menjadi KS plus P dan pola KS plus S menjadi KS plus S.
Teknik ini dapat dilakukan dengan beberapa syarat. Dengan demikian, penerjemah dapat mengalihkan kata sarana yang menyertai S dan P dari BA ke BI. Dalam bahasa Arab, kata sarana itu selalu terletak di awal kalimat, tidak berdiri sendiri dan hanya memiliki makna gramatikal dan tidak memiliki makna leksial. Untuk contohnya yaitu pola KS plus P dan menjadi KS plus P, yaitu walam yusirro alama fa'alun. Walam yusirro itu menjadi predikat, subjek, alama fa'alun menjadi predikat plus subjek juga. Nah, untuk pengalihan pola ini memiliki beberapa karakteristik, yaitu hanya terdapat pada kalimat verbal, dan kedua yaitu dalam BS, KS itu ditempatkan di depan verba yang berfungsi sebagai predikat, kemudian ditransfer menjadi BP. Untuk pola selanjutnya yaitu pola KS plus S menjadi KS plus S, yaitu innalladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid, yaitu subjek menjadi predikat plus subjek plus objek plus predikat plus subjek. Nah, pengalihan pola di atas mempunyai beberapa karakteristik, antara lain yang pertama yaitu pola tersebut terdapat pada kalimat nomina yang berpola S sama dengan P. Nah, untuk yang kedua, dalam BS, KS ditempatkan langsung di depan nomina yang berfungsi sebagai S, kemudian ditransfer menjadi BP. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang belum bisa dimahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.